Secara geoekonomi posisi Aceh tidak begitu strategis. Kalau kita melihat kiblatnya itu Jakarta, sehingga posisi Aceh hari ini berada pada halaman belakang secara geografi. Dia menjadi halaman belakang. Oleh karena itu posisi halaman belakang kita di belakang kita ini buntu. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara investasi di Aceh, saya pikir yang paling strategis kita bicarakan adalah bagaimana kemudian Aceh itu kita berharap menjadi pintu gerbang pembangunan ekonomi Indonesia di daerah barat. Kalau pintu gerbang itu bisa kita buka, maka cara pandangnya jadi berbeda dia. Jakarta tetap sebagai pusat pemerintahan, tapi kemudian pusat perdagangan yang menjadi sasaran Aceh itu kita bisa melihat misalnya di Timur Tengah, berapa ada pangsa pasar di sana, berapa Afrika, berapa Asia Selatan, berapa Eropa. Total secara keseluruhan hampir ada sekitar 2,4 miliar manusia. Nah, ini sangat menarik sebenarnya untuk sebuah kata yang kita sebut dengan investasi. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menggait investasi di Aceh ini, cara pandang itu menjadi kata kunci, pintu masuk untuk bagaimana kemudian investasi bisa berkembang. Yang kedua, kalau kita melihat ke dalam, bagaimana dengan kondisi mikro kita di Aceh hari ini, apakah kondisi kita sudah cukup kondusif untuk sebuah investasi yang baik bagi kita. Saya kira banyak aspek yang harus dipertimbangkan, harus menjadi bahan bagi kita di Aceh ini. Kenapa investasi di kita barangkali agak seret masuk Aceh ini. Mungkin menurut hemat kami ada beberapa aspek utama ya, tapi kita tidak melihat di sisi itu. Kemudian bagaimana hubungan investasi itu dengan yang namanya upah minimum provinsi UMP kita. Berapa angka kita hari ini? Angka UMP di Aceh hari ini menurut hemat kami rasanya sudah relatif cukup tinggi. Di Indonesia rata-rata saya tidak tahu urutan berapa, tapi masuk, kalau saya tidak salah masuk 10 besar atau bahkan 5 besar di Indonesia. Oleh karena itu kalau kita melihat pada bagian satu sisi upahnya relatif agak tinggi, pada bagian yang lain kita melihat langkah kemajuan progres investasi di Aceh agak seret. Oleh karena itu angka investasi kita barangkali sedikit banyak turut dipengaruhi oleh yang namanya UMP kita ini. Oleh karena itu berapa angka UMP yang paling ideal? Saya kira yang paling bisa mendekatkan itu saya kira dialog antar bersama. Para pihak yang utama itu saya kira Apindo ya, para pengusaha, lembaganya asosiasi para pengusaha. Di satu sisi yang menyiapkan pekerjaan yang akan membayar UMP itu. Pada bagian yang lain juga saya kira kaitan dengan kawan-kawan pekerja yang akan menerima upah. Nah, untuk mendapatkan angka yang ideal itu menurut hemat kami, kedua ini tidak bisa nggak boleh sepihak. Karena kalau angka yang dibutuhkan oleh kawan-kawan pekerja pasti dia minta angka tinggi. Persoalannya kalau angka tinggi kita setuju, siapa yang bayar? Karena Apindo nggak sanggup bayar nanti. Investasi yang di kita tidak terlalu bagus, perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita di daerah juga belum begitu ideal. Nah, oleh karena itu perlu pemahaman kita semua. Menurut hemat kami jalan keluarnya ketiga pihak ini tripartit, diprakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja yang ada di provinsi kita ini, memprakarsai untuk terjadinya pertemuan yang paling produktif menurut hemat kami. Berdiskusilah secara maksimal kawan-kawan serikat pekerja, apapun nama serikat pekerjanya, dengan kawan-kawan Apindo, sehingga kita mendapatkan satu angka yang ideal, satu posisi di mana kawan-kawan pekerja tidak akan dirugikan, tapi pada bagian yang lain kawan-kawan pengusaha pun akan bisa bekerja dengan baik sehingga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Saya kira itu langkah solusi yang paling ideal untuk bagaimana kita bisa selesaikan persoalan kita dan kaitannya dengan investasi di daerah dari sisi pandang UMP kita. Terima kasih.